Assalamualaikum Bun. Jadi kemarin tuh banyak banget yang DM, apakah histeroskopi itu bisa pakai BPJS, karena beberapa orang itu nggak bisa pakai BPJS gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa pakai BPJS. Jadi kalian pertama itu periksa ke dokter SPOG. Kalau aku ke dokter SPOG itu didiagnosa kista duplek. Jadi kalau misalnya di rumah sakit Suwondo Kendal itu nggak bisa, harus ke poli fertilitas. Jadi saya dikasih oret-oretan seperti ini. Ini untuk polifer di rumah sakit Karyati. Jadi saya dapat surat pengantar seperti ini. Nah, ini atas nama SPOG-nya. Jadi saya itu punya kista duplek. Ini kista ovarium duplek. Jadi saya dikasih surat pengantar itu buat ke rumah sakit Karyati. Nah, setelah ternyata dari SPOG daerah menyarankan kalau saya harus buat BPJS karena waktu itu saya belum buat ya. Nah, setelah kalian buat kalian punya oret-oretan dari dokter SPOG daerah kalian, langsung ke FK apa namanya, ke Vaskes kesehatan pertama kalian seperti puskesmas atau dokter keluarga. Nah, setelah itu lihatkan oret-oretan dari dokter SPOG itu. Setelah kalian jelaskan bahwa kalian perlu tindakan histeroskopi dan harus ke rumah sakit yang lebih tingkatannya ke rumah sakit tingkat A. Kalian nanti akan dikasih surat pengantar buat ke rumah sakit Karyati. Nah, setelah dapat punya surat pengantar itu nggak langsung ke rumah sakit tipe A. Jadi kalian harus ke rumah sakit daerah dulu. Nah, ke rumah sakit daerah dulu kalian minta surat pengantar, baru sekalian minta surat pengantar untuk ke rumah sakit Karyati gitu. Jadi surat pengantar itu untuk ke rumah sakit daerah. Nah, setelah ke rumah sakit daerah, kalian minta pengantar lagi buat ke rumah sakit tipe A. Itu pengalaman saya sih Bun. Jadi kalau misalnya yang tanya, kok bagaimana Kak caranya buat bisa dapat bisa pakai BPJS, jadi kalian seperti yang saya ceritain lagi. Jadi dari SPOG yang kalian periksa di daerah, kalau saya di daerah Kendal, itu akan memberikan oret-oretan seperti saya kan awalnya didiagnosa kista ovarium duplek. Jadi setelah itu baru ke Vaskes tingkat pertama seperti puskesmas atau dokter keluarga. Nah, setelah ke dokter keluarga, kalian minta rujukan ke rumah sakit daerah. Baru kalau kalian sudah ke rumah sakit daerah, kalian bisa ke rumah sakit tipe A. Jadi kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah ke rumah sakit tipe A, bilang saja kalian punya keluhan seperti saya, misalnya kista ovari, tapi ternyata nanti di sana akan dilakukan tindak lanjut buat tindakan selanjutnya, misalnya SIS atau HSG untuk melihat ulang kayak gitu. Jadi saya pertama awalnya nggak langsung ke Karyati ya Bun ya, saya ke Hermina karena waktu itu kan COVID lagi banyak-banyaknya, jadi saya nggak ke Karyati, saya ke Hermina pakai umum dulu. Nah, di situ saya disarankan untuk SIS itu sama kayak HSG. Nah, di situ baru kelihatan saya, jadi kelihatan seperti ini ya Bun. Jadi punya saya waktu di SIS itu saya mempunyai hiperplasia. Jadi ini ovarium saya, terus sebelah sini itu yang sebelah kanan, jadi ada hiperplasianya, jadi ada penebalan dindingnya kayak gitu. Jadi ternyata ini adalah isinya polip semua. Ini hasil USG SIS karena adanya hiperplasia atau polip. Baru setelah kalian melakukan SIS dan udah ada
keluhan seperti polip, baru akan dilakukan tindakan histeroskopi kayak gitu ya Bun ya. Yang kemarin banyak banget nge-DM saya yang nggak kebalas, jadi kayak gitu ya Bun untuk sistem mau ke BPJS ya Bun ya. Semangat untuk berjuang garis 2. Terima kasih.